sangka, di balik pemukiman padat kota Bogor, ternyata ada kandang sapi berdiri di himpitan gang sempit. Bahkan berdempetan dengan rumah warga Secret Lovers. Gak tanggung-tanggung, ada puluhan sapi perah di sini. Lalu, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah himpitan pemukiman padat? 5 km dari pusat kota Bogor, Jawa Barat, ada perkampungan unik Secret Lovers. Ya, Kampung Kebon Pedes atau warga mengenalnya sebagai Kampung Bondes. Dari tahun 1960-an, kampung ini memang konsisten menjadi sentra peternakan sapi perah. Pembuangannya kita di sini, kemudian kita cairkan. Erwin menjadi salah satu pelopor peternak di sini. Ia meneruskan usaha kakeknya sejak puluhan tahun lalu. Di kandang miliknya mampu menampung 40 ekor sapi Friesian Holstein atau FH yang berasal dari Eropa Utara. Dulunya keluarga Erwin mengimpor sapi-sapi ini langsung dari Australia Secret Lovers sebelum akhirnya mengembangbiakan dan merawatnya secara mandiri. Meski terbiasa dengan daerah dingin, sapi-sapi ini sudah mengadaptasi suhu Bogor yang cenderung panas. Nah, rata-rata seekor sapi betina mampu menghasilkan 12 liter susu setiap hari tuh. Pak, tapi kalau karakteristik di Bogor ini kan kalau di sini kan agak hangat ya? Agak hangat ya. Mereka itu gimana Pak produksinya? Tetap atau malah berkurang? Pak? Produksinya bagus karena mereka ini kan dari kecil ya. Kita tuh pelihara seperti itu dari kecil tuh ya. Jadi anak beranak dari sini. Jadi dia itu udah bertahan gitu loh. Udah kondisi dengan cuaca yang sekarang itu dia udah bisa gitu. Udah bisa menyesuaikan. Demi menjaga produktivitas puluhan sapinya, Erwin membangun kandang yang lebih luas. Cara ini menjaga sirkulasi udara tetap sejuk sehingga sapi tidak kepanasan atau stres Secret Lovers. Selain memperhatikan kandang, Erwin dan pekerjanya rutin memandikan sapi 4 kali sehari. Perawatan ekstra jadi kunci kontrol suhu tubuh sapi, terutama saat musim kemarau. Tapi stres nggak Pak dia kalau terlalu panas atau terlalu padat misalnya? Dia paling ke kondisi tubuhnya kalau panas dia napasnya sesak. Makanya kita pun nggak terlalu dipadatkan gitu. Ada jarak-jarak. Si panas itu apa harus dimandiin? Dimandiin dia, terus air minumnya dibanyakin. Tapi yang jelas mandinya 4 kali sehari. Pagi, kemudian jam 10, jam 1, kemudian jam 5. Biar dia nggak kepanasan. Biar dia nggak kepanasan, ya. Minimnya lahan hijau di pusat kota memaksa Erwin harus kreatif. Ia tetap membeli rumput hijau dari luar daerah. Mana? Agar pasokan terjaga, Erwin memanfaatkan limbah sayur pasar, seperti kulit jagung hingga ampas tempe sebagai pakan tambahan. Sebelum memerah susu, pekerja wajib memandikan sapi dan membersihkan kandang Secret Lovers. Hasil perahan pertama diberikan untuk anak sapi. Barulah sapi dewasa mendapat jatah pakan dan air minum. Peternak memberi pakan segera setelah proses perah selesai agar kondisinya segera pulih. Ciri-ciri yang stres itu gimana Pak? Yang stres dia hidungnya keluar basah. Hidungnya keluar basah. Oh, ingusan. Iya, ingusan ya. Selain ingusan, dia apa kalau misalnya ketemu orang dia jadi marah atau ngamuk? Nah, misalnya kayak gitu tuh tadi. Iya. Itu lagi stres, lagi panas. Oh, lagi panas. Iya. Gitu. Iya. Jadi dia kalau ketemu orang tapi jadi sensitif dong. Iya, sensitif dong. Sebagai salah satu peternak pelopor di Bogor, Erwin masih menyimpan tabung wadah penampung atau milk chain yang berusia 40 tahun. Milk chain stainless steel tipe 304 ini berasal dari Norwegia dan Denmark. Dulu, Indonesia belum bisa memproduksi wadah standar food grade yang tahan asam dan anti karat. Nah, wadah berkapasitas 20 hingga 40 liter ini dirancang bulat tanpa sambungan, sehingga sisa susu tidak tersimpan di celah wadah. Desain ini memudahkan pembersihan sekaligus mencegah bakteri berkembang biak. Bentuk lehernya yang menyempit mencegah susu tumpah saat diangkut Secret Lovers. Dengan begitu, suhunya tetap stabil dari paparan udara luar. Sampai sekarang awet ya Pak? Sampai sekarang alhamdulillah.
Kalau kena sepak sapi aman nggak Pak? Aman ini. Ini kalau kena saya ini kan tebel kan. Tuh. Tapi ringan. Walaupun tebal tapi ringan. Sebetulnya yang terbaik itu di tempat seperti ini karena higienis. Tidak ada dan bakteri pun berkembangnya tidak terlalu cepat. Kalau seperti ember gitu yang plastik-plastik itu bakteri cepat berkembangnya. Ya, makanya setiap peternak mengusahakan membeli seperti ini. Pada suhu ruang, susu segar hanya mampu bertahan sekitar 6 hingga 8 jam Secret Lovers. Karena itu, susu murni sebaiknya direbus terlebih dulu sebelum dikonsumsi. Proses pemanasan membantu membunuh bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria, sehingga lebih aman untuk diminum. Demi menjaga kualitas, Sofyan punya tips untuk merebus susu pada suhu 85 derajat Celcius selama 1 jam. Oh, jangan gitu. Oh. Muternya kebalik. Oh, kebalik. Jadi lawan arah jarum jam gini Pak? Arah lawan jarum jam. Kenapa Pak? Jadi biar aroma sama rasanya tuh lebih mantep, lebih kerasa. Oh iya? Bau amisnya juga hilang insya Allah kalau misalkan berlawanan gitu. Berarti beda nih ya, searah jarum jam sama beda perlawanan itu? Beda. Tetap kalau misalkan di sini rasanya memang masih tetap ada rasa susu, cuman aroma manisnya, bau amisnya itu agak kecium. Kalau ke sini Saya baru tahu saya Pak. itu mungkin faktor kebiasaan aja ya. Jangan langsung memasukkan susu panas ke dalam mesin pendingin ya Secret Lovers. Agar suhunya cepat turun tanpa merusak kualitas, Sofyan lebih dulu merendam kemasan susu di dalam air. Setelah suhunya turun, barulah masuk ke mesin pendingin. Dalam kondisi beku di bawah 0 derajat Celcius, susu matang dapat bertahan 1 hingga 2 minggu. Sementara kalau disimpan di dalam kulkas dengan suhu sekitar 3 derajat Celcius, masa simpannya hanya bertahan 2-3 hari. Sofyan menjual susu olahan dalam beragam ukuran, mulai dari 1 hingga 5 liter. Kalau yang itu kan direbus Pak, yang ini dingin gitu. Bedanya apa Pak kalau buat penyimpanan atau sama aja dia? Sama aja, kalau yang dingin itu yang buat yogurt, terus buat keju itu umumnya. Tapi kalau yang udah yang panas gitu, yang pasteurisasi itu biasanya buat yang dikonsumsi sama yang jualan susu rasa biasanya. Rata-rata yang kalau yang di sini rata-rata yang susu rasa ya Pak? Susu rasa. Sisanya dikirim kemana Pak? Kayak tadi itu kan ke Karawang sama Pamulang. Nah kalau ke Pamulang itu kan yang literan tuh ya, yang matang. Nah itu buat ke pelanggan-pelanggan langsung konsumen. Di balik aktivitas peternakan di Kampung Bondes masih menyimpan persoalan lingkungan Secret Lovers. Sebagian kotoran sapi masih dibuang ke aliran Sungai Cibalok yang melintasi perkampungan. Meski begitu, katanya sih, warga sekitar tidak merasa terganggu dengan kandang sapi di dekat rumah mereka. Banyak yang nanya juga kan, kayak di sini tuh kok bisa nyaman sih, orang-orang pada ngomong kalau di sini tuh kayak bau gitu-gitu kan. Tapi kalau menurut aku sendiri kayak nyaman-nyaman aja karena emang udah biasa dari kecil. Senang aja sih, jadi gampang kalau bisa tinggal ke sebelah. Secret Lovers, meski berada di lahan sempit pusat kota, Kampung Susu Bondes justru jadi bukti kearifan lokal yang bertahan melintasi zaman.